Hidayah adalah pengajaran. Jadi hidayah bahasa Arab artinya adalah pengajaran, bimbingan. Taufik, peneguhan hati, penerangan dan pencerahan hati yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa kepada hambanya yang serba tidak mampu dan hina. Sedang penyelewengan adalah kebalikan daripada hidayah. Menurut sebahagian ulama, ada yang mengatakan bahwa hidayah itu artinya adalah petunjuk. Maksudnya hidayah itu mengetahui dan mengikuti yang benar. Itu hidayah. Mengetahui, mengikuti kebenaran. Misalnya mengetahui bahwa ini halal, mengetahui bahwa ini baik, lalu diikuti. Mengetahui bahwa ini adalah haram, bahwa ini tidak boleh, lalu dijauhi. Nah, itu ngarannya hidayah. Sedangkan taufik itu artinya adalah gerakan anggota tubuh kita kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taufik namanya. Jadi kita perlu kepada Allah hidayah dan taufik. Taufik kita bisa tahu, bisa mengikuti yang mana yang benar, sedangkan itu hidayah. Sedangkan taufik artinya gerakan anggota tubuh kita itu sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita tahu bahwa sembahyang ini adalah baik, kita tahu bahwa amalan ini adalah baik, dan kita ikuti. Nah, itu sudah hidayah, sudah dapat hidayah. Namun apakah kita bisa mengamalkan amalan itu sesuai dengan yang sebenarnya? Nah, itu tergantung daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang dapat hidayah tapi kada dapat taufik, sehingga dia tahu segala yang benar tapi kada bisa melaksanakannya. Tahu bahwa ini nang haram tapi kada kau meninggalkannya. Nah, itu dapat hidayah tapi belum diberi Allah taufik. Al-Quran menjelaskan alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini dapat hidayah, dapat petunjuk. Wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh. Nah, ini taufik namanya. Ini taufik dan hidayah merupakan dua sesuatu yang diperlukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau radhiyallahu anhu memohon kepada Allah supaya dikumpulkan beserta kekasih-kekasihnya Allah di sepaling baik tempat, paling mulia, berdekatan dengan Tuhan yang Maha Pemurah dalam surga Firdaus. Maka berkatalah beliau, semoga Allah memperkenankan permohonan beliau, amin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyabi maudi'i. Wahai Tuhanku, kumpulkan kami dan orang-orang yang kami cintai dalam surga Firdausmu, tempat yang paling indah. Firdaus menurut di dalam kitab tafsir disebutkan berbagai macam tafsir, ada antara lain tafsir Qurtubi. Firdaus itu adalah surratul jannah, artinya pusatnya surga, ibu kotanya surga. Jadi surga itu ada surga Adan, ada surga Ma'wa, ada surga Naim ngarannya, tapi pusatnya Firdaus.
Jakartanya Firdaus. Nah, jadi beliau mohon kepada Allah agar dikumpulkan dengan kekasih-kekasih kita di pusatnya, di Jakartanya itu. Nah, jangan di kampung-kampung, di pusatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, "Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Karena itu di tengah-tengah surga. Dari Firdaus akan tampak kelihatan surga-surga yang lainnya. Wa a'lal jannah, dan paling tinggi surga. Nah, para ulama menjelaskan, mereka mengambil dari berbagai ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bakal menghuni surga Firdaus itu. Siapa orangnya yang diberi Allah tempat Jannatul Firdaus, surga Firdaus, pusatnya, ibu kotanya surga. Karena pada setiap orang mukmin, pada setiap orang yang beriman dapat tinggal di Firdaus. Ada orang-orang beriman yang tertentu yang hanya diberikan Allah tempat surga Firdaus itu. Nah, jadi mereka para ulama menyimpulkan orang-orang yang bakal menghuni Firdaus itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan pertama al-khasyi'una fi salatihim, orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang mereka. Sembahyang khusyuk. Orang yang dalam dunia sembahyangnya khusyuk, ada harapan untuk tempatnya di Firdaus. Yang kedua, al-mu'ridun 'anil lagwi wal 'abath, orang-orang yang berpaling daripada perbuatan perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya baik dunia atau akhirat. Orang ini kadang mau berbuat nang sia-sia. Artinya nang haram itu sudah jelas, ini nang sia-sia. Dicontohkan di situ seperti main catur. Kadang mau orang nang bakal hidup di surga Firdaus itu kadang mau bercatur dalam dunia ini. Catur itu orang yang paling bodoh manusia. Kayu dipadahkan kuda, mantri, macam-macam. Orang nang main dom, main remi, permainan-permainan yang sia-sia itu kada akan bakalan tempatnya di Firdaus. Al-mu'ridun 'anil lagwi wal 'abath, orang yang berpaling daripada hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, al-muzakkun, orang-orang yang membayar zakatnya. Tentu membayar zakat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, al-hafizuna furujahum 'anil haram, orang yang menjaga kemaluannya daripada yang haram. Zina, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada zina, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada liwat, homoseksual, orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada sihak, lesbian, bini-bini sama pada bini-bini,
Orang-orang yang menjaga kemaluannya daripada mengumpuli istrinya sedang haid. Orang-orang yang menampakkan kepada orang lain kemaluannya, menampakkan ke orang lain kemaluannya kepada yang bukan berhak. Jadi mesti memelihara daripada yang demikian itu. Yang keenam, al-mufuna li ahdihim wa amanatihim, orang-orang yang menunaikan janji mereka, menunaikan amanat-amanat mereka. Orang yang suka ingkar janji, orang yang khianat dengan amanah, walaupun dia masuk surga, tapi kada bakalan diam di Firdaus. Yang ketujuh, al-hafizuna ala salawatihim, orang yang memelihara sembahyangnya. Artinya sembahyangnya dipeliharanya, kada sampai tak keluar daripada waktunya. Daripada hal-hal yang menjahatkan sembahyangnya, dipeliharanya sembahyangnya. Selanjutnya, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang menyuruh kebaikan dan melarang mencegah daripada kemungkaran. Nah, orang-orang yang bersifat itulah yang bakal bisa menempati surga Firdaus. Alladzina yarisuna al-firdausa, mereka itulah yang mewarisi, menempati surga Firdaus. Yang terakhir, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar, orang yang menyuruh ma'ruf, mencegah daripada munkar. Ini kada sarana jadi dai, kada sarana jadi tuan guru, mulai daripada rumah kita. Siapa orang rumah kita? Anak, bini, laki umpamanya, pembantu nang di rumah. Nah, kalau kita menerapkan dalam rumah itu amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah masuk di dalam ayat ini, sudah masuk dalam golongan ini. Anak kada sembahyang, suruh sembahyang. Kada mau sembahyang, jangan diberi makani. Itu ujar Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya pengarang Maulid Al-Habsyi. Kalau engkau punya anak di rumah yang kada sembahyang, usir dari rumahmu, karena itu syaitan. Karena itu syaitan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini bukan kita mesti jadi berpidato, kada mesti itu. Termasuk kita amar ma'ruf nahi munkar, kita bisa menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga kita. Kita lihati pergaulan bini kita, apakah bertentangan dengan hukum Allah. Kita lihati pakaian, perhiasan bini kita, apakah sesuai dengan hukum Allah. Kalau kada sesuai, tagur, tandanya kita kada setuju. Amunnya kada maasipang bini kita ditagur, letakkannya lagi. Sudah habis tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Harus disaraklah kada, harus diceraikan kada. Kita tegur kalau bini kita ada melanggar hukum Allah, kalau inya kada maasi, habis itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bini ulun itu katujubannya lawan lalakian. Dia sahabat nih, la taruddu yada lamis. Bahasa kitanya, wahai Rasulullah, bini ulun itu kadang menolak tangan orang nang menjapainya. Dia Nabi talikha, ceraikan. Nabi kami si bini nang itu. Inni uhibbuha ya Rasulullah, ulun cinta lawannya wahai Rasulullah. Tapi ulun sayang. Ini Nabi sarahi kami lagi mun itu. Ini kami sayang.
Cuman yang penting kita menegur, kita amar ma'ruf nahi munkar. Kamu kada boleh pakai baju ini, kamu kada boleh pakai ini. Masih kadang-kadang tanggung jawab kita di hadapan Allah sebagai seorang laki-laki sudah diselesaikan. Jadi amar ma'ruf marahnya nahi munkar. Anak kita, pakaian anak cucuk ke dalam agama. Nah, kalau pakaian anak ini kada cucuk dengan agama, kita wajib menegur. Wajib menegur. Inya kada maasi, jangan ditukarakan lagi. Jangan dihiraukan, jangan disayangi. Sama halnya macam bini tadi, macam itu juga. Ada ketegasan bahwa kita kada ketuju dengan pakaiannya, dengan potongannya yang melanggar hukum Allah. Itu sudah ngarannya kita melaksanakan tugas nahi munkar. Anak kita berkawan lawan siapa? Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Oh, anak kita bini-bini diatar lelakian bisa bidang motor, itu satu kemunkaran yang dituntut di hadapan Allah, kita mempertanggungjawabkannya. Anak bini-bini diatar lelakian bisa bidang motor, kayaknya sekolah diambilinya pulang. Orang tuanya melihatkan itu akan membawa kemudaratan di akhirat lainnya. Kada kau menegakkan hukum Allah di dalam rumahnya. Apalagi himung anak berpacaran, himung di rumah baruhan sarwin kayak pacari kamu hina jenang kuitan menghuluakan itu. Ini orang tua nang kadang mengerti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya si anak ditanya Allah, kenapa kamu pacaran? Abah menyuruh jadinya. Dan abah baca Quran di rumah, tasbih di tangan, tetap akan disiritna anak ke dalam neraka. Jadi wajib mengawasi keadaan anak, pergaulannya, pakaiannya, tingkah lakunya. Selama anak itu masih dalam rumah kita, anak itu masih dalam tanggung jawab kita. Nah, jadi al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Kada saling menghadang jadi dai, di rumah kita sudah bisa kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini. Beliau radhiyallahu anhu mengakui bahwa semua doa di atas minta surga Firdaus tadi kan, beliau panjatkan bukan karena beliau merasa berhak untuk memohon, bukan karena merasa berhak untuk surga Firdaus, tetapi karena fadlan wa ihsana wa mannan minka ya dal judi wal fadlil azimil awsa'i, kemurahan, kebaikan dan karuniamu wahai yang maha agung dan luas kemurahan dan pemberiannya. Beliau radhiyallahu anhu memohon kepada Allah melalui kemurahan dan kebaikannya. Sesungguhnya tidak ada kemurahan dan kebaikan yang lebih luas dan lebih besar daripada kemurahan dan kebaikannya Allah. Andai kata bukan karena kemurahannya, tentu semua yang ada tidak akan ada, dan Allah yang wajibul wujud tidak akan dikenal. Kita bisa mengenali nama Allah, kita bisa mengenali hukum Allah, itu karena kebaikan dari Allah. Karena kebaikannya lah segala sesuatu terwujud dan hakikat wujud dapat disaksikan. Agar syairnya menjadi sempurna, maka dalam penutup syairnya beliau memohon agar Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rangkaian syair tersebut beliau akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah. Salawat dan syafa'ah waj'al salataka wassalama mudha'afa li nabiyyikal mukhtari khairi musyaffa'i al-mustafa al-hadi ilaika Muhammadi wal ali wal ashabi thumma tabi'i. Limpahkanlah salawat dan salam berlipat ganda kepada nabimu, manusia pilihan, sebaik-baik pemberi syafaat, pemberi petunjuk ke jalanmu, Muhammad,
juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Salawat Allah kepada nabinya berarti curahan berbagai kebaikan, pemberian sifat-sifat mulia dan agung, penghormatan, nikmat, keagungan dan berbagai karunia lainnya. Itu artinya salawat Allah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah kepada Nabi itu macam apa? Curahan kebaikan, pemberian sifat-sifat mulia dan agung, penghormatan, nikmat, keagungan dan berbagai karunia lainnya. Dan salam Allah kepadanya berarti keselamatan dari segala kekurangan dan keburukan. Salam itu diberikan Allah dengan sempurna, penuh pengagungan, dan tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, penghormatan dari Allah yang penuh berkah lagi baik. Para ulama ahli hikmah mengatakan, setengah daripada kebaikan Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditemukan kepada manusia manapun, nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, antaranya adalah munasabatun ajibah fi adadis nai asyar. Munasabah, kecucukan, kebetulan yang ajaib mengenai bilangan 12 bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu munasabah, kecucukan yang menakjubkan, yang ajaib, yang hanya diberikan kepada Rasulullah, yang lain-lain tidak ditemukan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. 12 itu pendapat yang masyhur. Nah, kenapa Allah memilih 12 untuk Rasulullah ini? Kada Allah pilih 1 Rabiul Awal, kada Allah pilih 7, tapi dipilih Allah Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal. Itu satu isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan membawa ajaran 12 perkara. Nah, apa yang 12 perkara itu? Pertama, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 1. Berapa jadinya? 12. Jadi mulai lahirnya sudah menunjukkan kepada sesuatu yang besar. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Keempat, beriman kepada para nabi dan Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman qada dan qadar. Rukun Islam 5, sudah tahu semuaan. Rukun ihsan 1, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yarak. Nah, itu rukun ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan itu jumlahnya adalah 12. Nah, Islam, iman, ihsan itu kalau dijadikan satu, tak kumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau kita belajar kitab tauhid, belajar hudhudi, belajar dasuki, nah semuaan itu termasuk di dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau kita hitung hurufnya berapa jumlahnya? 12 juga. La ilaha illallah, hitung 12 hurufnya.
hurufnya 12. Pas-pasan, kebetulan, kadang mau kebetulan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah 12 juga hurufnya. Lalu nang menyampaikan dakwah la ilaha illallah ini namanya adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu hitunglah hurufnya berapa? 12 huruf juga. Muhammadur Rasulullah 12 biji huruf juga. Berapa tahun Rasulullah Muhammad Rasulullah ini menyiarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Berapa tahun? 12 tahun juga di Makkah. 12 tahun. Tahun yang ke-13 hanya ada perintah sembahyang. Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 12 tahun menyiarkan nang 12 huruf, nang tukang siarkan pun 12 huruf juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian sudah 13 tahun di Makkah, 12 tahun hanya mengurus nang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Tahun ke-13 hanya ada sembahyang. 13 tahun beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini yang menyertai beliau hijrah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dihitung hurufnya 12 huruf juga. Hitung Abu Bakar As-Siddiq 12 juga hurufnya. Kemudian di kota Makkah Sidin tinggal untuk mengurus segala-galanya, untuk menyempurnakan urusan-urusan Sidin. Sidin tinggal kota Makkah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hitung hurufnya 12 huruf. 12 huruf. Nah, ini munasabatun ajibah, kecucukan yang menakjubkan yang diberikan Allah. Hijrah Nabi kita ke Madinah. Sampai di Madinah bertepatan tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian lagi Rasulullah mempunyai istri pendamping hidup beliau dalam dakwah kepada Allah. Istri beliau jumlahnya berapa? 12 juga. 12 juga. Pertama Khadijatul Kubra. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Yang keempat Hafsah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab binti Jahsin. Yang kedelapan Juwairiyah bintil Harith. Yang kesembilan Raihanah binti Yazid. Yang kesepuluh Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Yang ke-11 Safiyah binti Huyai. Yang ke-12 yang terakhir istri Rasulullah Maimunah bintul Haris. Berapa jumlahnya? 12. Cuma wafat 3 orang mendahului beliau, Siti Khadijah, Zainab binti Khuzaimah lawan Raihanah. Itu wafat berdahulu daripada Rasulullah, sehingga beliau meninggal hanya 9 istri. Padahal asalnya 12 juga. Nah, kemudian Rasulullah SAW wafatnya tanggal 12 juga. Wafat tanggal 12. Dalam kitab Nurul Absar disebutkan bahwa Rasulullah itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal.
Jadi angka 12 ini angkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa nanti sesudah aku di akhir zaman akan timbul satu zuriatku, mereka yang menghidupkan agamaku, namanya Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, Mahdi ini adalah keturunan yang ke-12 juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahdi Imam Muhammad Al-Mahdi bin Hasanul Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain, Imam Ali karramallahu wajhah wa Fatimatul Zahra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi itu anaknya di nomor yang 12 juga. Nah, ini keagungan bagi Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada beliau. Ini munasabah yang ajibah. Nabi adalah pemberi berita yang menyampaikan wahyu, syariat, dan ancaman Allah. Beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, terpilih dan dekat kepadanya. Beliau disebut sebagai manusia pilihan karena terpilih dari sekian banyak pilihan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini terdiri daripada dua bangsa besar. Ada manusia ini Arab, ada manusia non Arab atau ajam disebut. Ada Arab, ada nang kada Arab. Arab lawan kada Arab ini yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah bangsa Arab. Oleh karena itu kayaknya di surga yang berlaku hanya bahasa Arab. Arab ini banyak pulang macam-macamnya. Ada Arab Yaman, ada Arab macam-macam. Yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak macam-macam Arab ini adalah Arab Quraisy. Quraisy ini paling disukai Allah di antara seluruh bubuhan Arab. Quraisy ini banyak pulang macam-macamnya. Ada Bani Taim, ada Bani Adi, Bani macam-macam. Nah, paling disukai oleh Allah di antara Quraisy itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim banyak pulang orang-orangnya. Nah, paling dipilih Allah di situ adalah 5 orang. Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Dari yang 5 orang itu dipilih pulang yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah pilihan Allah dari sekian banyak pilihan-pilihan. Sasaringannya, saripatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khair musyaffa', pemberi syafaat yang berkedudukan paling tinggi, utama dan dekat di sisi Allah, dan yang paling diterima syafaatnya. Beliau membimbing manusia untuk mengenal Allah, beribadah kepadanya Allah, menempuh jalan yang diridai, dan mendekatkan seseorang kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Muhammad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur adalah Muhammad. Allah telah mewahyukan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah, Suratul Fatah ayat 29. Artinya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah isim alam, nama yang diperuntukkan bagi zat diri beliau yang mulia.
Kata Muhammad pada asalnya adalah kata sifat yang berarti yang banyak dipuji. Kemudian dipindah menjadi nama, maka jadilah Muhammad. Nama atas diri beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadi hakikat pada sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau lainnya yaitu Ahmad, merupakan bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dari kata hamid yang memuji. Orang yang paling banyak memuji Allah, orang yang paling baik pujiannya kepada Allah disebut Ahmad. Beliau dinamakan Ahmad karena beliau merupakan orang yang pertama dan terakhir yang paling banyak memuji Allah, Tuhan alam semesta. Nama Muhammad juga merupakan bentuk mubalaghah, bersangatan dari kata Mahmud yang terpuji. Karena seluruh alam memuji hakikat, sifat, budi pekerti, jasmani, perilaku, ilmu, dan berbagai hikmah beliau. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan Rasulullah itu yang tidak terpuji, tidak ada. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dipuji sebab beliau sejak sebelum penciptaan, sebelum manusia memuji Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak memujinya. Di dalam kitab-kitab suci terdahulu beliau sallallahu alaihi wasallam diberi nama Ahmad. Sedangkan dalam Al-Quran beliau diberi nama Muhammad. Beliau adalah pemuji yang paling terpuji dan manusia terbaik yang berhak dipuji. Kelak di Maqamul Mahmud beliau akan diberi kalimat-kalimat pujian yang belum pernah disampaikan kepada siapapun sebelumnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan kalimat-kalimat tersebut sehingga beliau menjadi pemberi syafaat yang terbaik. Kemudian panji-panji pujian diberikan kepada beliau. Di akhirat orang-orang manusia kada akan bisa memberi syafaat sebelum dapat izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab para nabi terdahulu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut al-hamidun, orang-orang yang memuji. Ketika Abdul Muttalib menamakan beliau Muhammad, ia berkata, aku berharap seluruh penghuni langit dan bumi akan memujinya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nama itu diberikan karena mimpi yang aneh, yaitu mimpi melihat rantai. Abdul Muttalib bermimpi di punggungnya ada keluar rantai, di selubihnya ada keluar rantai yang memanjang ke barat, ke timur, ke utara, ke segala penjuru. Pada saat mengandung, ibu beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang berkata, namakan ia Muhammad. Bahkan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum menciptakan makhluk, Allah telah menamakan beliau dengan Muhammad. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad kecuali menjelang kelahiran beliau, karena berharap agar kenabian jatuh ke tangan kaumnya. Beberapa bulan menjelang kelahiran Rasulullah, sudah tersiar kabar daripada pemuka-pemuka Yahudi, pemuka-pemuka Nasrani, bahwa nanti sebentar akan lahir seseorang yang bernama Muhammad yang menjadi Rasul Allah kepada seluruh alam semesta ini. Nah, kabar itu beredar, kayaknya ada laki-laki lahir ngarannya Muhammad. Nah, sesudah kabar itu beredar, ada orang lahir anak ngarani Muhammad, dan itu ia orangnya, kalinya lain. Nah, ada pulang lahir saya pun Muhammad, ngarani pulang Muhammad.
lain juga. Sampai 6-7 orang yang menamai anaknya Muhammad karena berharap bahwa dialah nabi akhir zaman, tapi ternyata lain. 15 anak diberi nama Muhammad dan tidak seorang pun yang dinamakan Ahmad. Nah, kalau Ahmad itu kadada, itu nabi kita yang pertama bernama Ahmad. Demikian yang tertulis dalam kitab Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Hakim, dan Nawadirul Usul. Sebagian sufi mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki 1000 nama. Begitu pula Allah. Allah punya 1000 nama juga. Ibnul Arabi dalam kitab Al-Aridah dan Ibnu Faris mengatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki 1020 nama. 1020 nama. Masing-masing kaum itu ada namanya sendiri bagi Nabi kita. Mungkin bangsa semut, ngaran Nabi kita yang terkenal di bangsa semut ini. Di bangsa ayam, ngaran Nabi kita yang paling terkenal ini. Jadi ya, sampai 1020 nama. Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimsyik meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ismi fil Quran Muhammad." Namaku dalam Quran itu Muhammad. Wa fil Injil, kalau di Injil Ahmad. Wa fit Taurat Ahyat. Li'anni ahidu an ummati nara jahannam. Namaku dalam Al-Quran adalah Muhammad. Namaku dalam Injil adalah Ahmad. Dan namaku dalam Taurat adalah Ahyat. Kenapa dinarani Ahyat? Sebab aku menyelamatkan umatku dari neraka jahannam. Kata Ahyat dapat dibaca dengan 6 cara. Ahid bisa, Uhaid bisa. Yang paling masyhur adalah Ahyat. Kata Ahyat bukan berasal dari bahasa Arab. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pemberi syafaat. Sebab beliaulah yang pertama kali memberikan syafaat, yang memiliki dan membagikan syafaat yang paling besar. Kemudian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.